tidak kabar baik bagi indeks harga saham gabungan kita begitu ya. Di perjalanannya di hari ini nampaknya penuh tekanan. Apakah memang semata-mata indeks harga saham gabungan terpuruk dikarenakan kondisi yang makin memanas di Timur Tengah? Atau ada hal lain menurut point of view dari Anda, Tasya? Silakan. Baik, sebenarnya saya melihat ini tuh taking profit ya, karena kan beberapa minggu lalu kan sempat naik signifikan. Tetapi ada pula dipengaruhi oleh berbagai sentimen ya. Terutama ini akhir Oktober ini sudah semakin mendekati dengan pemilu Amerika. Jadi di sini para pelaku pasar kelihatannya tidak terlalu agresif ya, apalagi asing untuk masuk ke Indonesia. Dan saya lihat indeks dolar juga dalam tren penguatan, bahkan saya lihat trennya sudah di level tertinggi sejak Agustus ya. Dan saya melihat ini juga yang menyebabkan rupiah kita cukup loyo, bahkan dalam seminggu melemah sekitar 1%. Jadi saya lihat eksternal ada seperti itu, ditambah dengan ketidakpastian geopolitik ya, yang juga cukup memanas. Sementara dari dalam negeri kita masih memantau bagaimana ini 100 hari kerja dari pemerintahan baru kita. Oke, baik. Tadi kalau menurut Tasya begitu ya, dari eksternal memang lagi menunggu-nunggu begitu ya, Bram, ini bulan November di mana ada pemilihan presiden Amerika Serikat begitu. Sebenarnya apa yang sudah dijaga-jaga begitu ya oleh investor jika mana pemenangnya presiden terpilih Trump atau Kamala Harris, apakah memang sudah mengambil ancang-ancang atau antisipasi untuk melakukan pergerakan di pasar saham? Baik. Sebenarnya kalau kita berbicara soal antara Trump atau Harris itu persaingan cukup sengit ya. Dan sebenarnya tagline-nya atau tujuan mereka tetap sama ya, Make America Great Again. Tetapi cara mereka dalam visi misi kampanyenya itu cenderung berbeda cukup jauh ya. Kalau kita berbicara soal Trump, ini lebih kepada dia kan dijuluki oleh tarif man ya, yang mana dia akan memberlakukan tarif impor cukup besar apalagi untuk barang-barang dari China. Dan dia juga punya keinginan ingin mendamaikan begitu ya dari perang Rusia Ukraina, kemudian juga perang yang terjadi di Timur Tengah. Tetapi kalau kita berbicara soal Kamala Harris, dia malah akan memberikan subsidi, kemudian juga dia akan lebih banyak membatasi soal teknologi China begitu ya. Jadi ada perbedaan yang signifikan di situ, walaupun tujuannya adalah Make America Great Again. Dan kalau kita berbicara soal Trump lagi, di satu sisi kalau perang ini bisa lebih mereda, tentu akan membuat inflasi lebih dikontrol gitu ya. Ini bagus begitu. Tetapi di satu sisi jika tarif impor ini dinaikkan lagi, maka perang dagang antara China dan Amerika ini mungkin bisa akan lebih parah lagi ya, bisa lebih panas, dan ini tentu akan berdampak pada kita yang mana kita partner dagang utama kan China. Sama kalau misalnya di Kamala Harris, ini kan tadi berbicara soal teknologi China yang akan dibatasi, tetapi akan banyak subsidi di situ. Nah ini yang membuat mungkin perekonomian Amerika bisa lebih rentan lagi begitu. Jadi ada perbedaan kebijakan di situ yang membuat pelaku pasar menjadi harus memonitor bagaimana perjalanan pemilu Amerika saat ini begitu. Baik. Oke, secara mayoritas sebetulnya sentimen mana yang lebih berpotensi menggerakkan pasar kita? Apakah sentimen domestik kita yang juga sedang ramai begitu ya dari data kabinet dan juga dari hal-hal lain yang data ekonomi kita yang juga cukup menarik untuk diperhatikan, atau justru masih berpusat pada sentimen global, Tasya? Sejauh ini saya lihat lebih banyak dari eksternal ya, apalagi memang ini lebih banyak wait and see dari pemilu Amerika. Dan juga kita mencermati bagaimana dengan pergerakan indeks dolar, karena biasanya menjelang pemilu di sana maka orang-orang akan membutuhkan likuiditas yang lebih banyak ya, makanya mereka akan menarik dana dari luar negeri atau misalnya dari emerging market ya, termasuk oleh kita juga begitu. Dan ini juga terlihat dalam beberapa hari terakhir ini indeks kita bisa dibilang transaksinya cukup sepi ya, bahkan hari ini tak sampai 10 triliun dan itu juga menunjukkan pergerakan asing yang tidak terlalu agresif juga. Jadi saya rasa di akhir Oktober ini akan cenderung lebih banyak volatility, dan ini juga biasanya mendekati akhir Oktober itu ada Halloween effect ya. Ya kita berbicara soal seasonality yang terjadi begitu menjelang akhir tahun tuh ada seperti itu. Jadi mungkin kita lebih banyak antisipasi. Hanya saja ini bisa menjadi strategi yang cukup menarik, di mana walaupun ada Halloween effect, tapi ini bisa menjadi Halloween strategi untuk kita mencicil beli, di mana di akhir tahun akan ada window dressing begitu. Beberapa sentimen yang akan datang begitu ya, seperti kalau kita lihat ada
ada IHK, lalu kalau kita lihat BPS, ada yang IHK dari BPS, lalu juga ada dari mancanegara Amerika Serikat yang memang akan mengumumkan lowongan kerja, dan juga dari regional China manufacturingnya juga diproyeksi juga akan kembali melesat begitu ya, ekspansif begitu. Artinya itu tidak akan berpengaruh banyak pada sentimen-sentimen eksternal yang sudah terjadi saat ini. Kalau berbicara soal data itu sebenarnya ini ya, memang kita monitor ya setiap bulanan, setiap mingguan gitu. Biasa ini kan mendekati akhir bulan, kita biasa akan menanti data seperti PMI manufacturer ya. Dan PMI itu kan ada di semua negara, tetapi yang penting kita cermati di Amerika, di China, dan juga di Indonesia. Dan rata-rata memang ada perbaikan, tetapi masih di level yang kontraksi. Dan ini juga perlu kita cermati, terutama yang dari China ya, karena kan mereka juga menggelontorkan stimulus yang cukup besar, walaupun mereka masih wait and see juga dengan bagaimana stimulus ini, apakah ada perubahan dari sebelumnya atau tidak begitu. Dan saya rasa jika stimulus ini bisa bekerja dengan optimal, maka ini akan baik juga untuk kita juga ya, karena kan tadi saya bilang China itu partner dagang terbesar untuk kita. Dan selanjutnya kalau soal IHK itu juga kita masih menanti ya bagaimana nanti kalau misalnya bulan November, berarti kita menanti IHK di bulan Oktober ini. Dan saya rasa IHK masih tidak terlalu berbeda jauh ya, kalau saya proyeksi ya. Kita mengalami deflasi 5 bulan beruntun begitu ya. Dan kita juga masih mengalami banyak harga-harga yang turun juga, disertai daya beli yang sepertinya belum terlalu bangkit juga begitu ya. Jadi ada potensi kita mengalami deflasi lagi. Makanya itu juga perlu kita monitor bagaimana daya beli masyarakat kita, terutama di kalangan menengah gitu. Oke. Dari kondisi yang terjadi saat ini, baik dari eksternal ataupun dari domestik, peluang apa yang bisa dilihat oleh para pelaku pasar dalam kondisi saat ini, Tasya? Saya lebih melihat kepada koreksi hari ini kan banyak dari saham-saham big caps ya, terutama mereka yang berfundamental baik, ini malah cenderung koreksi, dan saya melihat hanya karena eksternal begitu, sementara internal mereka masih cenderung resilient, di mana ini momentumnya juga bertepatan dengan earning release, dan sudah banyak juga emiten-emiten yang melaporkan kinerja keuangan dan ternyata masih bertumbuh juga. Apalagi di September lalu Bank Indonesia juga sudah menurunkan suku bunga, jadi ini kan efeknya bertahap ya, dan ada potensi di kuartal 4 penurunan suku bunga itu masih berlanjut, jadi saya rasa perbaikan kinerja itu akan terus terjadi sampai dengan akhir tahun. Jadi ini merupakan suatu momentum bahwa koreksi ini tidak diiringi dengan pelemahan dari kinerja keuangan atau dari internal perusahaan ya. Jadi ini bisa menjadi suatu kesempatan karena tekanannya hanya dari eksternal saja, sehingga ketika nanti kondisi ini semakin membaik ekonominya, maka internal mereka juga bisa semakin kuat gitu. Oke, kita kan juga dari pekan lalu begitu ya sebenarnya, dan juga pekan ini juga emiten-emiten ada bagi-bagi dividen gitu. Seberapa besar sentimen bagi-bagi dividen terhadap investor dari para emiten ini membuat penguatan ke IHSG? Baik, sebenarnya kalau berbicara soal dividen, itu kan dividen interim ya. Dan interim itu biasanya mereka mengalokasikan sebagian dari laba bersih mereka sepanjang laba tahun berjalan ini, dan nanti di tahun depan mereka akan berbagi lagi. Jadi yang membagikan dividen interim itu biasanya perusahaan yang membagikan dividen lebih dari 1 kali dalam setahun. Jadi ini cukup menarik ya. Tetapi yang perlu kita antisipasi adalah pembagian dividen itu biasanya akan malah mendorong dana keluar ya, karena ada repatriasi di situ. Dan ini momentumnya juga pas sekali dengan pemilu, di kita juga ada pilkada. Jadi saya rasa mungkin yang perlu kita antisipasi adalah repatriasinya ini akan seberapa lama begitu ya. Jadi itu dulu sih menurut saya.